حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa ba'du. Para mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Rasulullah? Bainama rajulun yamsi bi falatin. Ketika seorang laki-laki itu berjalan di satu tanah lapang, fasafi asautan fi sahabatin, maka dia itu mendengar suara keluar dari dalam mendung. Ada suara dari dalam mendung itu, rojul itu laki-laki itu mendengar. Berarti laki-laki itu punya karamah. Bagaimana suaranya? Yang didengar iski hadiqata fulan, disebut namanya. Andai kata Abdurrahman, dia Abdurrahman. Iski hadiqata Abdurrahman. Andai kata Abdullah, Abdullah, disebut namanya. Ada suara, siramlah kebunnya fulan itu, Abdurrahman itu atau Abdullah itu. Kemudian mendung itu pergi, ada di atasnya kebunnya si fulan itu. Kemudian turunlah hujan, dan hujan airnya itu turun kena bumi, tanah, yang di bawahnya itu ada batu hitam. Jadi airnya tidak menyerap ke dalam, tapi airnya mengalir. Dan alirannya itu berkumpul itu ke kebunnya yang disebut tadi. Kemudian rajul yang mendengar suara itu datang ke kebun itu, tahu-tahu ada orang laki-laki sedang mengalirkan air itu. Yang lain sekitarnya ada air. Cuma kebunnya fulan itu yang ada air. Kemudian laki-laki yang mendengar suara bertanya, wahai Abdullah, mas muka, siapa nama kamu? Nama saya umpamanya Abdurrahman, Abdurrahman. Kemudian bertanya si Abdurrahman, kenapa kamu bertanya nama saya? Oh, tidak begitu. Saya bertanya nama kamu itu apakah sama dengan nama suara yang dari atas mendung tadi? Terus ternyata memang sama. Jadi dari mendung itu ada suara, siramlah kebunnya Abdurrahman. Ternyata kamu orangnya.
kamu yang punya kebun. Apa yang kamu kerjakan tentang kebun ini? Kemudian laki-laki, katakan Abdurrahman itu menjawab, iya, saya menunggu hasil kebun ini sehingga menghasilkan sesuatu yang saya tanam. Kemudian dari hasil itu saya bagi 3. Yang sepertiga saya sedekahkan, yang sepertiga saya pergunakan untuk saya dan keluarga saya, otomatis anak dan istrinya. Yang sepertiga saya simpan untuk ditanam nanti di kemudian hari, buat modal lagi. Nah, dari itulah bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang bekerja bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, bahkan untuk orang lain disedekahkan, maka orang itu menjadi kekasih Allah. Berarti kedua orang itu sama-sama orang yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya rajin-rajinlah kita bersedekah, tapi di situ bukan harus bersedekah semua. Jadi dibagi sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk kepentingan diri dan keluarga, sepertiganya lagi untuk modal. Mudah-mudahan kita semua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karamah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, seribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.